Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Waalaikumsalam Ibu. Wabarakatuh, Bu. Sehat. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya, mohon dibantu ya memimpin doanya. Siapa ini ketua kelasnya? Saya, Bu. Silahkan. Baiklah, mari kita berdoa sebelum memulai pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil Qur'ani imama. Rabbana zidna ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Nah, sebelum Ibu mulai pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya anak-anak. Untuk mempersingkat waktu, Ibu lihat dari partisipan yang hadir di Zoom ini saja ya. Nah, Ibu lihat sudah hadir semua ya anak-anak, alhamdulillah. Untuk materi kita minggu ini mengenai program linear. Nah, sebelum kita masuk materi kita hari ini, Ibu mau singgung materi minggu lalu mengenai induksi matematika. Apakah anak-anak sekalian masih ada yang bingung mengenai induksi matematika? Jika ada, boleh dipertanyakan ya anak-anak. Diam semua berarti udah paham lah ya. Iya, Bu. Jadi induksi matematika itu seperti apa ya anak-anak kalau masih ingat materi kita minggu lalu? Ayo, siapa yang bisa mendefinisikan induksi matematika? Izin saya, Bu. Ya, silahkan. Siapa itu? Devi, Bu. Devi Padang. Ya, silahkan Ibu Padang. Nah, menurut saya kan, Bu, induksi matematika adalah merupakan teknik pembuktian yang baku dalam matematika tersebut. Selanjutnya, induksi matematika digunakan untuk membuktikan pernyataan yang khusus menyangkut bilangan bulat, baik itu positif, negatif, maupun bilangan netral, Bu. Demikian dari saya, Bu. Oke, baik. Benar ya apa yang dibilang Depi. Nah, untuk materi, kita langsung masuk ke materi kita hari ini mengenai program linear. Nah, sebelumnya apakah anak-anak sudah mencari tahu tentang program linear? Apakah ada yang sudah mencari tahu? Sudah, Bu. Ya, apa itu, Adela? Menurut saya, program linear adalah kasus khusus dalam pemrograman matematika, Bu. Ya, benar ya apa yang dibilang Adela. Jadi, manfaat dari mempelajari program linear ini ialah untuk menyelesaikan masalah optimal dari suatu model matematika yang disusun dari hubungan linear. Jadi, program linear adalah kasus khusus dalam pemrograman matematika. Nah, adapun tujuan dari program linear ini, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui diskusi, diharapkan peserta didik mampu menjelaskan ketidaksamaan linear dua variabel dan dapat membentuk model matematika dari suatu masalah kontekstual dan juga dapat membedakan ketidaksamaan linear dua variabel dengan yang lainnya. Nah, kita langsung masuk ke materi, menentukan penyelesaian ketidaksamaan linear dua variabel. Nah, di sini daerah himpunan penyelesaian suatu ketidaksamaan linear dua variabel dapat dicari menggunakan dua metode, yaitu yang pertama metode uji titik, yang dimana misalnya itu ketidaksamaan linear dua variabel adalah AX ditambah BY kurang dari C. Nah, di sini yang pertama, gambarlah garis-garis AX tambah BY sama dengan C. Jika tanda ketidaksamaan berupa
kurang dari atau lebih dari, maka garis pembatas digambar penuh. Nah, untuk yang kedua, uji titik, yang dimana ambil suatu titik sembarang, misalnya X1, Y1 yang terletak pada garis AX ditambah BY sama dengan C, kita substitusikan titik-titik tersebut ke dalam pertidaksamaan AX ditambah BY kurang dari C, yaitu ada dua kemungkinan ya anak-anak. Yang pertama itu apabila pertidaksamaan AX1 ditambah BY1 kurang dari C bernilai benar, maka daerah himpunan penyelesaian adalah daerah yang memuat titik X1, Y1 dengan batas garis AX ditambah BY sama dengan C. Nah, yang kedua itu apabila pertidaksamaan AX1 ditambah BY1 kurang dari C bernilai salah, maka daerah himpunan penyelesaian adalah daerah yang tidak memuat titik X1, Y1 dengan batas garis AX ditambah BY sama dengan C. Nah, untuk yang kedua, melihat tanda ketidaksamaan, yang dimana daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel ini dapat ditentukan berada di kanan atau kiri garis pembatas. Nah, dengan cara apa, Bu? Coba kita perhatikan tanda ketidaksamaannya, yaitu yang pertama, pastikan koefisien X dari pertidaksamaan linear dua variabel tersebut positif. Jika tidak positif, kalikan pertidaksamaan linear dengan -1. Nah, yang kedua itu, jika koefisien X dari pertidaksamaan linear dua variabel sudah positif, maka kita perhatikan ya anak-anak, tanda ketidaksamaan itu. Jika ketidaksamaan kurang dari, maka daerah penyelesaian terletak di sebelah kiri garis. Nah, jika tanda ketidaksamaan itu lebih dari, maka itu ketebalikannya dari yang kurang dari ya anak-anak itu, maka daerah penyelesaian itu terletak di sebelah kanan garis pembatas. Nah, kita langsung masuk ke contoh soal ya anak-anak, yang dimana di sini contoh soalnya yaitu Pak Punta merupakan seorang pedagang yang memiliki modal 1 juta rupiah untuk membeli anggur dan ketan beras. Nah, harga beli tiap kilogram anggur adalah 4.000 dan ketan besar adalah 1.600. Nah, jadi gudang Pak Punta ini hanya bisa menampung 400 kilogram. Tentukanlah jumlah anggur dan ketan beras maksimum. Nah, apakah ada yang tahu menjawab fungsi kapasitasnya itu berapa? Izin Bu, saya Devi Padang ingin menjawab. Ya, silahkan Devi Padang. Yang pertama kan Bu, dalam menyelesaikan persoalan ini, kita buat dulu pemisalan. Kita pisahkan koefisien X dan koefisien Y. Di sini kita misalkan untuk anggur kita menggunakan koefisien X, dan untuk ketan beras kita menggunakan koefisien Y. Nah, untuk fungsi kapasitasnya itu kan Bu, anggur, ketan beras sama harga maksimal atau jumlah yang bisa ditampung di dalam gudang Siputon itu. Nah, untuk fungsi kapasitasnya X plus Y kurang dari atau sama dengan 400. Nah, kenapa kita pakai tanda kurang dari atau sama dengan 400? Karena tadi di soal sudah dijelaskan, Bu, kalau hanya bisa menampung 400 kg. Oleh sebab itu, kita menggunakan kurang dari sama dengan 400. Demikian, Bu, jawaban saya. Ya, benar ya, Depi. Jadi untuk fungsi modalnya bagaimana, Depi? Kalau untuk fungsi modalnya kan, Bu, sama juga kita gunakan koefisien X dan Y-nya. Kalau modal kan tadi dijelaskan, Bu, kalau untuk anggur itu 4.000 dan untuk ketan beras itu 1.600. Dan jumlah modal keseluruhan dari Puton itu 1 juta. Maka untuk fungsi modalnya itu kan Bu, 4.000X ditambah 1.600Y kurang dari atau sama dengan 1 juta Bu. Apabila disederhanakan lagi supaya lebih mempermudah untuk perhitungan, maka akan menjadi 5X plus 2Y kurang dari 1.250 Bu. Nah, benar ya, Depi. Jadi, apakah menurut anak-anak titik 1 0,400 itu adalah hasilnya benar?
Benar, Bu. Kenapa? Kenapa bisa benar, anak-anak? Karena merupakan titik ekstrim namun tidak terdapat fungsi anggur ya anak-anak. Jadi untuk titik ketiganya itu kan ada 400,0. Jadi kenapa dia bisa dapatnya segitu anak-anak? Sama ya kayak yang di atas, yaitu keterangannya itu mengenai tentang karena titik ekstrimnya namun tidak terdapat fungsi beras ketan gitu ya maksudnya anak-anak. Nah untuk titik 2 XB dikurang YB menggunakan eliminasi kedua fungsi di atas. Karena 5X ditambah 2Y kurang dari 1250, maka X ditambah Y kurang dari 400, terdapatlah X2 dikurang 5X ditambah 2Y kurang dari 1250, maka 2X ditambah 2Y kurang dari 800 dikurang 3X kurang dari 450. Nah, sehingga nilai X adalah 150. Nah, total anggur dan beras ketan adalah 400, sedangkan jumlah anggur adalah 150. Maka jumlah beras ketan adalah berapa, Nana? 250. Nah, di sini Ibu sudah membagi kelompok ya. Di sini terdiri dari 3 kelompok, yang dimana kelompok pertama itu ada Amelina Harahap, Saprida, Adel Anggrani. Nah, yang kelompok kedua ada Kamelia, Ade Nurtianti, dan Diana Syafitri. Nah, untuk kelompok ketiga ada Depi Syafitri Padang, Dia Handayani, dan Siti Febriani maksudnya. Nah, ini ada soal ya, 3 soal dikerjakan secara berkelompok. Ibu kasih waktu ya beberapa menit untuk mengerjakannya. Silahkan dikerjakan ya anak-anak. Baik, Bu. Baik, Ibu. Nah, apakah udah ada yang siap? Dan nomor 1, anak-anak, soal dari nomor 1. Jika ada yang sudah siap, coba jelaskan itu jawabannya. Ada yang sudah siap nggak anak-anak? Dari kelompok berapa? Apakah untuk kelompok 1 sudah siap ya? Dari soal nomor 1? Baik, Bu. Kelompok 2 sudah siap, Bu. Untuk nomor 1. Ya, silahkan Amelina. Jawaban nomor 1, Bu. Himpunan penyelesaian jika ada pada pertidaksamaan di bawah ini kan Bu katanya. Yang A, Bu, jawabannya kita apakan dulu, uraikan dulu kan Bu. 2X dikurang 9Y lebih besar sama dengan 1/2, sehingga X sama dengan 0. Jika X sama dengan 0, maka min 9Y sama dengan 12. Y sama dengan 1/2 per min 9 sama dengan 1 per min 18. Nah, kalau jika Y sama dengan 0, maka 2X sama dengan 1/2. X sama dengan 1/2 per 2. Nah, 1/2 bagi 2 itu kan Bu, dikali dia jadi 1/2 dikali 2 kan Bu. Jadi 1/4 Bu. Sehingga himpunan penyelesaiannya Bu 1/4,1 per min 18. Terus yang B Bu, X dikurang 6Y lebih besar sama dengan 0. Jika X sama dengan 0, maka min
6Y sama dengan 0. Y sama dengan 0 per min 6 sama dengan tak terhingga, Bu. Y sama dengan 0, jika Y sama dengan 0, maka X sama dengan 0. Sehingga himpunan penyelesaiannya 0, tak terhingga, Bu. Itu jawaban dari kelompok 1, Bu. Ya, benar ya apa yang dijawab oleh Amelina Harahap, yang dimana jawaban dari A itu himpunan penyelesaiannya ialah 1/4, 1/-18. Nah, untuk yang B, himpunan penyelesaiannya ialah 0, tak terhingga. Nah, untuk soal yang kedua, kelompok mana ini yang sudah siap? Izin menjawab, Bu. Ya, silahkan. Dari kelompok berapa? Iya, silahkan. Tadi siapa itu yang mau jawab? Amelia. Iya, dari kelompok berapa, Kamelia? Ya, silahkan jawab langsung, Kamelia. Baik, Bu, saya dari kelompok 2, perwakilan dari kelompok 2 akan menjawab X ditambah 3Y per 3 lebih besar sama dengan 4X tambah 2Y per 2. Nah, X tambah 3, kedua ruas itu dikali dengan 3. Jadi jawabannya 3 dikali X tambah 3Y per 3 lebih besar sama dengan 3 dikali 2X tambah Y. Di mana X tambah 3Y lebih besar sama dengan 6X tambah 3Y. X dikurang 6X lebih besar sama dengan 3Y dikurang 3Y. Hasilnya min 5X lebih kecil sama dengan 0. Di mana X ada lebih kecil sama dengan 0/5. Nah, kita perhatikan grafiknya. Nah, berarti dari grafik tersebut yang memenuhi adalah X bilangan negatif sehingga daerah arsisnya berada di sebelah kiri sumbu Y. Sudah, Ibu. Nah, benar sekali ya dengan jawaban Kamelia. Kita lanjut untuk soal nomor 3. Apakah ada yang mau menjawabnya? Dari kelompok 3 belum ada yang menjawab. Silahkan coba kelompok 3. Izin menjawab, Bu. Ya, silakan Siti Febriani. Kan tadi pertanyaan di nomor 3 itu tentukan pertidaksamaan N yang tepat memenuhi daerah pertidaksamaannya. Nah, kita ketahui bahwa titiknya itu 7,0 dan 0,-7/2. Membentuk persamaan garis yang melalui dua titik. Y per Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. X1-nya itu kita misalkan 7. Y1 itu pemisalan dari 0. X2 itu permisalan dari 0. Y2 itu permisalan dari min 7/2. Maka Y dikurang 0 per min 7/2 dikurang 0 sama dengan X dikurang min 7 0 dikurang 7. Min 7Y sama dengan min 7/2 dikali X dikurang 7. 14Y sama dengan 7X dikurang 49. Maka Y sama dengan 7X dikurang 49/14. Y sama dengan 1/2X dikurang
7/2, karena daerah penyelesaiannya positif, maka pertidaksamaan yang memenuhi daerah penyelesaiannya sama dengan Y lebih besar dari 1/2X dikurang 7/2. Baik, benar ya apa yang dikatakan oleh Siti Febriani. Berarti sudah memahami lah ya materi mengenai program linier. Nah, untuk menarik kesimpulannya, ada nggak di sini yang mau memaparkan kesimpulan dari materi yang kita pelajarin hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan Adela. Jadi kesimpulan hari ini adalah konsep program linear didasari oleh konsep persamaan dan pertidaksamaan bilangan real, sehingga sifat-sifat persamaan linear dan pertidaksamaan linear dalam sistem bilangan real banyak digunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan suatu masalah program linear. Kemudian model matematika merupakan cara untuk menyelesaikan masalah kontekstual. Pembentukan model tersebut dilandasi oleh konsep berpikir logis dan kemampuan bernalar keadaan masalahnya nyata ke bentuk matematika. Selanjutnya, dua atau lebih pertidaksamaan linear, dua variabel dikatakan membentuk kendala program linear jika dan hanya jika variabel-variabelnya saling terkait dan variabel yang sama memiliki nilai yang sama sebagai penyelesaian setiap pertidaksamaan linear pada sistem tersebut. Jadi sistem pertidaksamaan ini disebut sebagai kendala. Itu saja yang dapat saya jelaskan, Bu. Baiklah, cukup sekian ya untuk materi kita hari ini. Baik, di sini Ibu ada memberi tugas untuk dikerjakan secara individu ya. Sudah Ibu kirim LKPD-nya di grup. Nah, di sini tugasnya dikerjakan secara individu, bukan per kelompok ya anak-anak. Jadi, boleh bekerja sama untuk mengerjakannya, tapi tidak mencontek ya. Dengan catatan, boleh bekerja sama, hanya saja dapat mengerjakannya, memahami materi yang kita pelajarin hari ini dari jawaban yang kalian buat di buku kalian masing-masing. Nah, sebelum kita akhiri perkuliahan kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk ketua kelasnya. Mohon dipimpin doanya. Baiklah, sebelum mengakhiri pembelajaran, kita baiknya berdoa dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, untuk Ibu lupa ya tadi, untuk materi kita minggu depan, silahkan dipelajarinya anak-anak mengenai menentukan nilai optimum dengan garis selidik atau nilai minimal dan minimum ya anak-anak. Cukup sekian yang bisa Ibu sampaikan. Apabila ada kata-kata atau tutur bahasa Ibu yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas partisipasinya untuk hari ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu.